fikih muhadzabul. Salam bukan sembarang salam, tapi salam sebagai tempat hidangan. Salam bukan sembarang salam, tapi salam sebagai tanda umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai awalan pada kesempatan yang berbahagia ini, selagi kita masih menghirup udara yang segar, berpayung di bawah yang hampa, berjalan di atas bumi yang datar, tiada kata-kata seindah merdu dan semanis madu, melainkan kita ikrarkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih tak pilih, sayang pun tak terbilang. Salawat berkiringkan salam, tak lupa pula kita operkan kepada seorang pegawai negeri yang tanpa berdasi, seorang pejabat yang tanpa korupsi, seorang rasul yang ulul azmi. Beliau adalah mahkota jannah. Beliau adalah king of the king. Beliau pula yang membawa umat manusia dari biadab pada yang beradab, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari zaman jalan kaki ke zaman naik bensin, dari zaman naik Honda ke zaman naik Toyota. Beliau adalah penuntun umat. Siapakah beliau? Tiada lain dan tiada bukan. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat bergemakan salam, tak lupa pula kita ucapkan kepada para al dan sahabat, yang mana oleh para al dan sahabat telah ikut berjuang dengan Rasulullah. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama ditinjing. Sebelum saya menyampaikan isi pidato saya, alangkah baiknya saya hancurkan kata-kata saya. Yang saya hormati Dewan Juri yang menilai kami, yang saya hormati orang tua saya, ustaz-ustazah yang berbahagia serta teristimewa, kawan-kawan seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Memakmurkan Masjid. Hadirin, masjid merupakan salah satu sarana yang penting untuk pembinaan umat Islam, sekaligus mengagungkan nama Allah. Kecintaan yang besar terhadap masjid bisa membuat kita memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap usaha memakmurkan masjid. Usaha memakmurkan masjid bisa kita wujudkan sebagaimana kita cinta kasih atau kuat. Mari kita generasi muda, kita buat gerakan memakmurkan. Allah juga telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah serta hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapa selain Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan, termasuk orang-orang yang mendapat. Hadirin yang dimuliakan Allah,
kebersamaan. Inilah yang patut kita syukuri. Di Indonesia sangat banyak masjid-masjid yang tercatat. Hingga 2011 tercatat 900 masjid yang ada di Indonesia. Ini adalah angka yang luar biasa dan fantastik. Ini juga angka yang menyedihkan dan miris. Mengapa demikian? Karena dari sekian banyaknya masjid, hanya beberapa masjid saja yang makmur. Kemanakah generasi muda kita? Generasi muda kita lebih mementingkan hal yang dapat rusaknya. Misalnya, main game, HP, karaoke, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimanakah keadaan di masjid? Di masjid hanya terlihat orang tua, itu pun hanya beberapa saja yang salat di masjid. Sungguh ini menyedihkan bagi kita. Generasi muda lebih mementingkan hal yang lain. Lalu bagaimanakah cara generasi muda dalam memakmurkan masjid? Apabila kita tidak bisa menjadi imam salat berjamaah, kita bisa menjadi makmum. Kita bisa memakmurkan masjid dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membersihkannya dan memberinya wangian. Rasulullah pernah memerintahkan untuk membangun masjid, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah memerintahkan agar membangun masjid-masjid di setiap perkampungan, lalu membersihkannya dan memberinya wangian. 2. Zikir, salat, dan membaca Al-Quran, serta menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu. Hadirin, zikrullah merupakan amalan yang agung. Sebaik-baik tempat zikrullah adalah masjid. Lalu salat, apabila kita tidak bisa menjadi imam salat berjamaah, kita bisa menjadi makmum. Sebagaimana sabda Rasulullah, salat berjamaah lebih baik 27 kali lipat daripada salat sendirian. Lalu adapun membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama di dalam masjid, maka akan turun kebersamaan bagi kita. Dan masih banyak lagi cara kita dalam memakmurkan masjid. Namun sekarang hanya tergantung kepada hati kita dan diri kita. Apakah kita masih ingin pergi kita menyesatkan, atau kita ingin memakmurkan masjid dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah? Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk tempat adalah pasar. Maka dari itu kita bisa menanamkan dalam hati kita agar bisa memakmurkan masjid. Karena apabila kita memakmurkan masjid, maka banyak keutamaan yang kita dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, 7 golongan yang akan Allah naungi, yang tiada naungan selain naungan Allah. Di antaranya orang yang terikat hatinya dengan masjid, dari ia keluar hingga ia kembali masuk. Maksudnya, apabila kita memakmurkan masjid, kita akan dinaungi oleh Allah di hari yang tiada naungan selain naungan Allah. Semoga ceramah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa memakmurkan masjid. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya akan meninggalkan sebuah pantun. Brazil negara sepak bola, Indonesia negara berbudaya. Tiada artinya hidup di dunia jika kita tak memakmurkan masjid yang Allah cinta.